Pernah dengar nggak? Katanya hasil panen padi di musim kemarau itu jauh lebih tinggi dibanding musim hujan. Tapi, benarkah selalu begitu? Atau cuma mitos belaka? Kalau ternyata benar, gimana caranya supaya panen tetap melimpah baik di musim hujan maupun kemarau? Nah, di video kali ini, kita bongkar tuntas rahasianya. Tonton sampai habis, agar kalian lebih paham penyebab dan cara mengatasinya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Halo Sobat Tani semua, selamat datang di channel Giarta Tani yang selalu setia membagikan informasi yang bermanfaat seputar pertanian padi. Kali ini, kita bakal ngobrolin topik yang sering jadi bahan perdebatan di kalangan petani. Sering banget kan, denger obrolan di warung kopi atau saat ngumpul di sawah, katanya hasil panen di musim kemarau selalu lebih tinggi dibanding musim hujan. Tapi, apa betul begitu? Secara ilmiah, apakah memang sudah terbukti, atau cuma persepsi saja? Dan yang paling penting, kalau memang perbedaan itu nyata, langkah jitu apa yang bisa kita ambil biar hasil panen tetap maksimal, baik di musim hujan maupun kemarau? Tenang, di video ini kita bakal bahas tuntas perbedaan hasil panen di musim kemarau dan musim hujan, plus tips dan trik supaya panen tetap melimpah di dua musim tersebut. Jadi, jangan skip videonya dan tonton sampai habis. Sebagai negara tropis, Indonesia hanya memiliki dua musim utama yaitu musim kemarau antara bulan April sampai September, dan musim hujan antara bulan Oktober sampai Maret. Namun, karena perubahan iklim, batas antara kedua musim ini sering tidak jelas. Kadang-kadang kemarau bisa lebih panjang, atau musim hujan datang lebih awal. Setiap musim memiliki ciri khas yang memengaruhi hasil panen padi, seperti curah hujan yang tinggi, suhu udara, tingkat kelembapan, dan sinar matahari. Lalu, apakah hasil panen selalu lebih tinggi di musim kemarau? Menurut artikel ilmiah yang saya baca-baca dan pelajari, perbedaan hasil panen antara musim kemarau dan musim hujan sangat dipengaruhi oleh curah hujan, tingkat kelembapan yang tinggi dan intensitas cahaya matahari lebih tinggi. Namun, tidak bisa dipastikan bahwa musim kemarau selalu menghasilkan panen yang lebih tinggi. Faktanya, kadang musim hujan justru menghasilkan panen yang lebih baik, tergantung dari varietas padi yang kita tanam, teknik budidaya yang digunakan, penggunaan pupuk daun, dan manajemen hama dan penyakit. Nah, awalnya, pemuliaan padi di Indonesia tidak dirancang untuk menciptakan varietas khusus untuk musim tertentu. Tapi, setelah varietas diluncurkan, ternyata ada beberapa yang lebih cocok ditanam di musim kemarau, dan ada yang lebih tahan di musim hujan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting di video ini, yaitu strategi jitu yang bisa kita lakukan supaya hasil panen padi tetap melimpah baik di musim kemarau maupun musim hujan. Karena nggak bisa dipungkiri, tantangan di kedua musim ini memang beda, jadi pendekatannya pun harus berbeda. Strategi pertama, pemilihan varietas yang tepat. Langkah pertama yang nggak boleh dilewatkan adalah pemilihan varietas padi. Jangan asal pilih bibit. Untuk musim hujan, pilih varietas yang tahan terhadap serangan jamur dan bakteri. Contohnya, hindari jenis padi seperti M70D atau M400 yang terkenal rentan terhadap penyakit di musim basah. Sebaliknya, untuk musim kemarau pilih varietas yang tahan kekeringan dan punya batang yang kuat agar tahan terhadap hama seperti penggerek batang. Beberapa contoh varietas yang cocok untuk musim hujan yaitu
Inpari 32 dan Inpari 42 yang terkenal tahan jamur dan penyakit. Sedangkan untuk musim kemarau, bibit yang cocok yaitu padi Inpari 50 yang batangnya kuat dan tahan terhadap penggerek batang. Lalu strategi yang kedua, penyesuaian jarak tanam dan pemupukan. Musim hujan cenderung menyebabkan kelembaban tinggi yang bisa memicu penyakit jamur. Untuk mengatasinya, gunakan jarak tanam yang lebih lebar agar sirkulasi udara lebih baik. Selain itu, pilih varietas dengan daun yang tidak terlalu lebar untuk mengurangi kelembaban di sekitar tanaman. Sedangkan di musim kemarau, jarak tanam bisa dibuat lebih rapat untuk menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air. Pemupukan juga perlu disesuaikan. Di musim hujan, kurangi pupuk nitrogen karena bisa memicu pertumbuhan jamur. Sementara itu di musim kemarau, tambahkan pupuk kalium untuk memperkuat batang padi. Dan untuk strategi yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit secara tepat. Di musim hujan, hama yang sering muncul adalah jamur dan bakteri. Oleh karena itu, pilih fungisida yang tepat seperti Amistartop atau Nordok dan lakukan penyemprotan secara terjadwal. Sedangkan di musim kemarau, hama seperti penggerek batang dan wereng coklat lebih sering menyerang. Gunakan insektisida yang sesuai seperti Incipio atau Plenum dan lakukan penyemprotan secara preventif, bukan menunggu hama menyerang dulu. Jangan lupa juga untuk kedua musim ini, kita gunakan pupuk daun seperti pupuk Suma SP untuk menunjang pertumbuhan padi di fase vegetatif, dan pupuk Saka SR untuk menunjang pengisian bulir padi di fase generatif agar lebih maksimal. Lalu strategi yang keempat, mengantisipasi perubahan iklim. Perubahan iklim yang tidak menentu seperti musim hujan yang datang terlambat, atau musim kemarau yang lebih panjang bisa sangat mempengaruhi hasil panen. Oleh karena itu, peramalan cuaca sangat penting untuk menentukan waktu tanam yang tepat. Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain: pantau prediksi cuaca dari BMKG, sesuaikan waktu tanam, gunakan varietas tahan kekeringan jika musim kemarau diprediksi lebih panjang, begitupun sebaliknya. Jadi, hasil panen padi di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh musim tanam, baik musim hujan maupun kemarau. Namun, dengan pemilihan varietas yang tepat, teknik budidaya yang sesuai, pengendalian hama dan penyakit yang efektif, serta mengantisipasi perubahan iklim, perbedaan hasil panen antar musim bisa diminimalkan. Ingat, nggak ada musim yang sepenuhnya lebih baik dari yang lain. Semua tergantung dari cara kita menyiasatinya. Kuncinya adalah adaptasi dan pemahaman mendalam terhadap kondisi lingkungan dan varietas padi yang digunakan. Nah, itulah informasi lengkap mengenai perbedaan hasil panen padi antara musim hujan dan kemarau, serta langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu sobat tani semua dalam meningkatkan hasil panen padi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan informasi pertanian menarik lainnya dari kami. Dan jika ada pertanyaan atau pengalaman seputar penanaman padi di musim hujan atau kemarau, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.